Nah, Anda pasang susu nggak sih? Nggak kenal aku. Aku belum kenal. Aku nggak tahu itu apa. Enggak. Ayo Mbak Elisa, urung sapu tangan rasa digrimingi pelok barang. Aja gugupan toh? Iya. Sapu tangan kok njur di. Omong lagi njaluk kok ya nek tak kei nek ora. Iya. Yo. Halo Sugeng Dalu semuanya, masih bersama saya Elisa Orchard Alaso, dan terkeren terbekeng yang ada di dunia ini. Halo. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan di hadapan saya ada seorang perempuan yang luar biasa. Sorry kalau ejaan saya keliru ya. Elisa Orcharus Alaso. Orcarus. 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 Bukan Alaso. Orcarus ya? Bukan, Orcarus. Artinya Orcarus. Orcarus. Ada artinya itu? Ada, Orcarus itu cahaya anugerah. Orcarus. Dari bahasa apa, Kak? Latin. Latin ya? Orcarus. Oke. Iya. Mbak Elisa ini tentu sebagian besar pemirsa pasti tahu beliau adalah seorang pesinden, sinden ya, terus dalang ya. Dan peneliti seni, gitu ya, Mbak ya. Betul. Seorang sinden yang juga menurut saya yang luar biasa adalah memperhatikan pendidikan. S1 di seni pedalangan, Ya. S2 psikologi. Ini mengambil S3. S3. Kan- Kajian seni masyarakat. Kajian seni. Sebelum ngomongin soal sekolah nih, Oke. kenapa mengambil kuliah di pedalangan? Oh, aku ambil di pedalangan karena sebenarnya awalnya iseng ya, itu jujur nih. Emang iseng. Tapi murninya sebenarnya dulu kan pengen ambil teater. Cuman akhirnya karena ya yang anti mainstream itu pedalangan. Semua kan cowok kan kebanyakan di isi Yogyakarta tuh kan. Ya kebanyakan di sana cowok. Terus ada yang bilang kalau belajar seni pedalangan tuh udah otomatis belajar macam-macam kayak gitu loh, nggak cuman teater doang. Kalau misalnya cuman mau teater doang ya teater, tapi kalau di pedalangan kan ya teater, ya belajar musik, seni suara, juga belajar seni tari, belajar apapun gitu loh. Jadi lebih kompleks seninya dalam seni pedalangan. Jadi aku tertantang aja gitu, untuk ambil seni pedalangan karena ya keren. Berarti tidak pernah membayangkan jadi sinden? Sebelum masuk seni pedalangan? Enggak sama sekali. Jadi dulu ada kenalan namanya Pak Aneng. Ya itu deket lah sama ayah kan. Jadi maksudnya sama dia diajarin kalau masuk pedalangan. Di pedalangan kan nggak ada sindennya. Padahal itu apa sih komponen penting gitu loh dalam pertunjukan pewayangan. Oh nggak diajarin ya kalau di pedalangan? Nggak diajarin. Cuman karena teman-teman itu kan kebanyakan dalang. Terus kita punya program biar teman-teman itu bisa dalang setiap bulan kayak gitu. Nah biar aku tuh bisa terlatih juga, ya udah biar nggak usah comot mana-mana nih, ya udah aku dilatih jadi sinden gitu. Jadi ya kayak gitu, jadi belajar dari satu lagu, terus aku pentas langsung di atas panggung aja belajarnya, terus ya udah jadi sinden akhirnya. Berarti sebelumnya itu nyanyi gitu nggak? Maksudnya nyanyi sinden gitu nggak ya? Enggak, kalau nyanyi tambang enggak. Nyanyi biasa, suka nyanyi. Suka nyanyi aja gitu ya? Suka nyanyi. Memang ada bakat nyanyi ya? Nggak mungkin nggak kan? Ya kalau ya intinya cuma suka nyanyi lah, nyanyi di kamar mandi. Ya enggak, kalau nyanyi lagu-lagu gereja, lagu-lagu pop gitu kan senang aja dari kecil. Jadi kalau disuruh ya apa sih kok aneh juga nyinden, tapi ya udah belajar aja satu lagu kayak nyanyi biasa gitu. Habis itu ya mau nggak mau kan aku tampil sekarang, kalau besok tuh aku nggak ada kelebihan, kayaknya aku malu gitu loh. Jadi di situ aku harus kembangin gitu. Mbak, Anda itu memang nggak bisa berbahasa Jawa dengan baik?
Enggak. Aku nggak bisa. Jadi selama walaupun aku setiap malam mendengarkan suara orang janturan, tahu kan janturan, pocapan dan segala macam, itu aku menyerapnya butuh sekian tahun lamanya. Aku nggak bisa dengan cepat karena bahasanya itu bener-bener beda banget. Ada bahasa Bagongan, ada bahasa Jawa yang banyak stratanya ya, tipenya. Bahasa Pedalangan tuh bahasa sendiri. Bahkan nilaiku dulu jelek di waktu diisi dulu belajar bahasa sastra Pedalangan, itu jelek. Aku emang susah ngertinya gitu. Okay. Dan aku ngerasa kalau ini tuh hal yang sama yang dirasain sama anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa aku nggak mau nonton wayang? Karena ya apa sih, aku nggak ngerti ngapain aku tonton, dia nggak sih? Kayak gitu. Tapi ketika aku nonton Pak Seno, aku tuh wow, langsung excited. Jadi pertama kali karena aku di S1 tuh penelitiannya Pak Seno, aku ngelihat dari semua dalang yang aku tuh biasanya setiap malam ya udah nyinden aja, aku mempelajari pola dan aku nggak tahu ini artinya apa. Oh, termasuk yang nggak ngerti. Yang dinyanyikan tuh nggak ngerti. Oh, aku nggak tahu. Aku cuma belajar pola. Jadi aku sampai ditanyain sama guruku, kamu tuh kalau belajar namanya pelayan serepek, kamu belajarnya gimana? Pola, kayak orang nyanyi. Nadanya kayak gini, tinggal diganti aja syairnya. Ya udah. Aku nggak tahu sebenarnya itu apa. Itu kan teka-teki kan. Iya. Itu batangannya apa, itu jedai apa, nggak tahu aku. Sampai sekarang loh. Berarti butuh usaha yang keras ya belajar di seni pedalangan itu. Karena hampir semuanya bahasa Jawa kan? Iya. Bener, aku tuh dulu kalau ujian di bawah Blencong itu nangis aku. Janturan itu misalnya, baru hong ilaheng gitu, dari sini dah apa sih kata-kata habis ini apa sih? Udah gitu, nggak tahu aku habis ini, soalnya kan beneran nggak tahu artinya apa. Jadi kayak cuman ngapalin vocab itu bukan arti, tapi bener-bener kayak oh ini dijiplak aja kayak gitu loh. Iya. Jadi kalau nggak tahu satu kan hilang kan rantainya sampai belakang. Ya bayangin aja kayak gitu. Tapi saya nonton terakhir pas dalang udah kayak dalang beneran udah. Kalau sekarang aku udah mulai ngerti ya. Udah berani ditanggap dalang berarti? Berani. Dari dulu aja aku baru belajar 1 semester udah berani ditanggap dalang. Oh ya? Padahal aku nggak ngerti artinya. Tapi celimen? Enggak, ya itu berapa ya? 4 jam. 4 jam. Panjang juga. Itu berani dan itu ngerayain hal yang besar gitu loh. Dipercaya untuk hal yang besar, padahal aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak tahu. Jadi kesempatan itulah yang aku tipikalnya hajar gitu loh. Gitu aku nggak peduli. Paling nggak aku bisa baca ya udah kayak gitu. Aku bisa baca teks ini. Kira-kira pembicaraannya tentang ini, dramanya kayak gini, nekat aja aku. Oke, ini ngomongin tentang ini, dia lagi bicara tentang ini gitu. Walaupun aku nggak sepenuhnya tahu ya. Mungkin waktu itu cuma 40% tahu artinya. Kalau belajar nyindennya sendiri lebih spesifik kepada siapa gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dari mana belajar? Jadi kalau belajar nyinden ya belajarnya di atas panggung langsung. Siapa yang mengajak Anda langsung ke atas panggung? Pak Aneng itu tadi, dia dosen pedalangan. Yang dia ngurusin kegiatan-kegiatan mahasiswa pedalangan biar kita ada jam terbang. Karena seniman kalau nggak punya jam terbang, dia nggak akan tahu kondisi kondisi lapangan tuh kayak apa gitu. Makanya kan pasti cari sponsor biar kita bisa wayangan terus tuh setiap bulan kayak gitu-gitu. Entah itu wayangan, kita cari sponsor biar 12 titik di desa-desa misalnya kayak gitu. Nah kita kan jadi tahu nih ternyata wayangan di desa-desa tuh kayak gini kayak gitu. Walaupun biayanya minim. Kadang kita adain di pendopo kayak gitu. Dia ajarin kita buat nekat kayak gitu biar kita punya jam terbang. Karena seniman kalau nggak punya jam terbang langsung turun dia. Ngelosor beneran. Cuma waktu itu ketika sudah mulai belajar nyinden nggak kepikiran untuk jadi sinden ya? Enggak, sama sekali nggak ada. Mau kepikiran jadi sinden nggak ada, kepikiran jadi dalang nggak ada. Yang penting aku sekolah di sini, aku pengen tahu. Aku kalau udah tahu udah kayak gitu. Kalau sekarang kan sudah jadi sinden, sudah jadi dalang, tapi juga mengambil S3. Itu nanti kelak akan seperti apa? Menjadi dosen kah? Atau menjadi peneliti seni? Mungkin. Jadi dosen mungkin, jadi peneliti seni mungkin, jadi artis mungkin, aku nggak tahu besok depan jadi apa. Yang penting apa yang di depanku aku lakuin. Aku tipikalnya kayak gitu. Jadi
aku sekarang pengen sekolah, ya sekolah aja, kenapa enggak gitu. Jadi dulu aku S1 kan beasiswa, aku dari modal nyinden itu, dulu tuh dari yang biayanya kecil ya dulu. Jadi setiap nyinden mungkin cuma 200, 250 gitu, walaupun aku harus naik motor jauh gitu, dan 8 jam aku harus nggak tidur kayak gitu kan. Pulang nanti motoran lagi, jaraknya jauh banget juga kayak gitu, itu dikumpulin. Itu tapi jadi S2 kok, kayak gitu loh. Jadi kalau sekarang aku udah di titik ini, berarti aku bisa ngumpulin lebih banyak lagi untuk aku bisa S3 kayak gitu. Apalagi sekarang udah terkenal ya. Ya nggak gitu juga. Tapi kan maksudnya aku bisa lah, aku juga suka, maksudnya aku suka mendapatkan hal-hal baru. Kalau S3 kan aku bisa mendapatkan hal-hal baru juga gitu. Nah sekarang juga termasuk ketemu Pak Nardi, ketemu Romo Banner. Ternyata kayak gini ya, apalagi belajar tentang masyarakat. Aku semakin pengen ngerti gitu loh tentang masyarakat tuh ternyata unik gitu. Dari dulu aku selalu tertarik. Jadi wayangan yang aku suka tuh bukan kok bahasa yang ini ya. Yang aku suka tuh penontonnya. Apalagi Anda menghadap penonton kan? Itu makanya aku entertaining, orang bilang Elisa tuh yang menang entertainingnya gitu. Karena emang yang aku perhatikan dari dulu tuh penontonnya. Kenapa mereka bisa excited ya lihat dalang ini? Kok bisa ya dia sampai ngakak-ngakak banget kayak gitu, sampai dia tuh gitu dia. Kok bisa ya kayak gitu merapat kayak gitu. Jadi yang aku lihat tuh karakter mereka. Jadi yang sampai sekarang bikin aku selalu belajar itu malah masyarakatnya. Dan memang Anda pintar melucu ya? Itu karena aku pernah di sisi itu, di sisi masyarakat. Jadi aku pernah di sisi penonton. Oke. Jadi sebelum itu kan aku neliti tentang Pak Seno, kan aku di sisi penonton. Sorry, saya potong. Ketika meneliti almarhum Ki Seno Nugroho ya, itu dalam kondisi sudah menjadi sinden beliau atau? Belum. Jadi dulu malah beliau itu jujur ya. Nggak terlalu, untuk seniman-seniman tuh kayak kurang ini ya juga. Maksudnya kurang ada memberikan perhatian ya buat beliau. Soalnya beliau kan enggak jauh, bukan yang Jogja banget gitu loh. Kan Jogja Solo. Kalau dulu itu aku nggak tahu ini kenapa, bukan aku minta maaf buat seniman-seniman. Maksudnya dulu emang aku waktu belajar tuh keras banget Jogja sendiri, Solo sendiri. Ya, itu kenapa bisa kayak gitu? Aku juga nggak ngerti kayak gitu loh. Nah tapi kehadirannya beliau itu ngerasa banget Jogjanya ada, Solonya ada. Nah beliau pun harus berjuang untuk penyatuan ini gitu loh. Betul. Itu terjadi banyak kontra di antara seniman-seniman gitu loh. Termasuk aku yang cuman orang di balik ini kan. Aku kan juga ketemu sama orang banyak. Maksudnya yang mereka nih, wah, Seno tuh kok kayak gini ya? Ya itu jujur aku juga ngerasain, aku pun, lah kenapa sih, apa salah dia yang membuat campuran ini yang kemudian tuh bisa menarik orang banyak kayak gitu. Orang dia aja bisa, ini loh orang nonton sampai anak-anak muda aja nonton. Betul. Kenapa ini digunjingin sih kayak gitu loh. Jadi itu menurutku kayak gitu, makanya aku tertarik untuk meneliti beliau. Kalau boleh tahu skripsi Anda tentang? Dulu akhirnya aktualisasi dirinya Ki Seno Nugroho. Sebenarnya aku mau ngomongin masyarakat, tapi menurut kampus kan itu terlalu besar ya. Gitu. Aku mau ngomongin budaya masanya ini tapi terlalu gede. Terus ya udah aku balik lagi. Aku malah udah ke psikologi. Jadi ngomongin Maslow kan, ngomongin ya ini karena dalangnya tuh udah bisa mengaktualisasikan dirinya kayak gitu. Jadi pusatnya tuh si dalang itu sendiri. Tapi sekarang juga terbukti kan karena dalang itu sendiri sebenarnya kalau hilang ya masyarakatnya nyebar lagi akhirnya. Jadi pusatnya emang si dalang ini gitu. Iya. Mbak, di kuliah di seni pedalangan itu diajarin nggak kencing berjam-jam nggak sih? Enggak juga, itu nggak diajarin. Sebenarnya tuh udah apa ya? Udah otomatis. Soalnya jadi dalang tuh stres, Mas. Pasti. Ya. Iya, jadi walaupun seneng ya, tapi pada saat itu dia akan konsen di pergantian adegan. Gimana sih? Apalagi ya switch per karakter ini dalam satu pasewakan misalnya itu ada 8 tokoh. Nah dia harus ngomongin paling enggak 5 atau 3 tokoh atau 2 tokoh yang saling saut menyaut. Itu yang aku yang apa ya takjub sama Pak Seno. Nah itu dia bisa bagus banget kayak gitu. Memperhatikan penonton. Nah iya itu kalau udah biasa tuh sampai masa Pak Seno dalang bisa jawab, Pak kula ajeng ten wingking nggih, ya wis kono rapopo. Jadi dia bisa dalang sambil jawabin sinden ini butuh apa ya. Kalau sinden biasa ya, misalnya biasa. Harus ke belakang dulu. Karena kita nggak banyak mikir kan. Orang kalau nggak banyak mikir ya secara psikis ya kita apa yang dibutuhin fisik kita tetap lakuin kan. Tapi kalau banyak mikir kan kita fokus ke pemikiran kita gitu. Tapi bener nggak kalau dalang itu kalau misalnya ditanggap dan dia kencing itu bisa membawa semacam ketidakbaikan buat si penanggap.
Enggak. Kalau menurutku ya, aku nggak tahu tentang apa spiritualnya kayak gimana. Tapi sejauh ini juga Pak Seno pun juga pernah kayak gitu. Aku dalang lain pun aku cek juga pernah kayak gitu loh. Maksudnya kalau udah mentok banget harus kencing ya kenapa enggak sih? Karena itu kan juga kesehatan. Jadi ada suatu waktu mungkin memang raganya yang nggak kuat. Nah kan dia pasti suruh gantiin dulu nih kadang-kadang atau emang berhenti kayak gitu. Itu udah terjadi beberapa kali di Pak Seno dulu juga kayak Iya, gitu. walaupun itu kasus yang sangat jarang ya. Tapi sangat diusahakan untuk tidak. Untuk tidak. Gitu sih. Tapi kalau sinden mah biasa. Ketemu dan diajak Ki Seno sendiri gimana ceritanya? Karena aku mewawancarai beliau. Jadi awal-awalnya karena nonton beliau, terus habis itu aku harus wawancara ya, mau nggak mau skripsi wawancarakan. Itu susah banget juga. Karena Sama kayak saya wawancara Anda. orangnya tuh soalnya males banget kalau ini sih, maksudnya kalau ini mau ngomongin apa gitu kan. Ya emang beliau dulu juga bilang kayak gitu. Makanya aku sering dibahas tuh kalau di panggung. Wah, aku sengit banget karo Cah Iki kalau udah minta wawancara gitu. Tapi beliau ternyata memberikan banyak banget waktu wawancaranya. Emang perlu teknik sih waktu itu juga. Aku harus ngomongin dulu tentang keadaan pedalangan sekarang. Ya kayak gitu-gitu. Jadi beliau biar enjoy dulu kayak gitu. Habis itu baru kita cair. Terus berikutnya aku dikasih kesempatan untuk nyinden di tempat beliau. Terus oke, gitu makin senang kan aku. Ya udah aku langsung. Iya. Jadi sebelum di wawancara kedua aku ada nyinden dulu nih di tempat beliau. Apa yang terjadi di pementasan pertama itu? Jujur aku nggak gugup. Karena aku saking senengnya ya. Saking senengnya karena aku tuh pengen ngerti banget kan. Tapi yang mungkin kedua, ketiga yang ketika aku diajak lagi aku gugup minta ampun di situ. Tapi yang pertamanya saking excitednya aku nggak gugup sama sekali. Justru wah udah terpancar tuh, udah pede banget. Ngelawak juga tuh waktu itu kayak gitu. Kok bisa aku juga nggak tahu. Apa komentar almarhum ketika pementasan pertama terjadi? Nggak ada komentar sih, cuma dia ngajak ngopi terus dia kapan ngopi meneh kayak gitu. Jadi seneng aja, kita sering ngomong, aku kan suka ngomongin kayak gini. Terus kadang dalang itu kalau dia kan udah banyak ya ilmunya. Kalau kita mau ngangsuk kawruh misalnya pasti keluar. Kalau kita pinter caranya bikin dia asik, bisa ngeluarin unek-uneknya, apa yang dia rasain. Sebenarnya dia butuh untuk kayak gitu tapi jarang. Dalam salah satu wawancaranya Ki Seno ngobrol lah, bukan wawancara dengan temannya. Informal gitu sambil ngerokok sambil ngeteh itu saya saksikan beliau ngomongin soal sinden. Ternyata sinden itu oleh dalang juga dibangun karakternya ya. Iya. Itu kalau di sinden-sindennya Ki Seno gimana sih? Itu sama jalan ya. Jadi perkembangannya semakin berkembang sejak ada YouTube. Tapi sebelumnya itu memang aku kan juga mempelajari beliau kan di tahun sebelum ada YouTube di 2015. Jadi emang aku lihat yang sering nge-roll waktu itu ya Mbak Tatin kayak gitu. Terus mungkin Oriza dijadiin Suminten Edan gitu. Jadi enggak per orang terus dikarakterin satu-satu gitu, enggak sekelihatan waktu di YouTube sih. Mungkin itu kelihatan ketika melihat ya bagaimana sih netizen punya feedbacknya dari netizen tuh kayak apa. Oh bagian ini akhirnya kan mungkin beliau juga banyak kan belajar dari pertunjukan beliau sendiri. Jadi dari situ dia mungkin lebih banyak di ini. Terus aku datang di situ dengan karakter yang aku bangun sama beliau sendiri. Jadi awalnya tuh mesti kelihatan lah aku yang malu-malu kayak gitu. Sampai akhirnya aku yang kayak gitu kan juga karakternya tuh tumbuh di panggung. Oh ini loh yang dibutuhkan penonton. Oh ini kejar terus sampai jadi. Aku tuh 2018 resmi jadi WL, di akhir itu udah jadi bintang tamu loh akhir tahun. Itu aku WL itu Warga Laras ya. Laras, itu apa klub apa istilahnya ya? Penabuh atau pokoknya karawitannya untuk Ki Dalang Seno lah ya. Yang sampai sekarang masih eksis ya Mbak ya? Masih. Kalau misalnya memperdalam sindennya itu memang kemudian belajar sendiri atau berguru di pemanggungan atau kemudian kadang-kadang datang ke sinden yang lebih senior. Jadi kalau dulu itu
kita itu kalau semua sinden ya mungkin ngalami, kita kan duduknya itu udah dijajar itu berdasarkan senior junior. Oh gitu? Iya. Aku nggak ngerti. Dulu kayak gitu. Jadi kita selalu ya belajarnya kalau misalnya yang gending-gending besar gitu kan biasanya kan senior. Nah, kita biasanya Senior juga itu yang sebelah kiri? kiri. Oh, kiri ke kanan gitu ya? Oh. Yang paling deket dalang tuh yang junior sendiri atau dia kadang bidang tamu. Kadang ada ya pembentukan kayak gitu. Kita harus nyatetin nih, oh gending ini caranya gendingnya kayak gini, kayak gitu. Itu manual kita ini sendiri, catat sendiri kayak gitu. Ada beberapa istilah di dalam sinden ya yang saya nggak tahu, mungkin ini juga jadi ilmu buat teman-teman. Tadi ada playon apa? Playon, srepek. Srepek. Ada playon lasem. Playon lasem Itu itu apa sih? patet. Jadi kalau wayang itu kan ada pembagian 3 waktu. Oke. 3 waktu. Jadi sebelum digoro-goro itu depannya itu ada patet 6, patet songo, patet menyuro. Jadi itu gambaran kalau secara ini ya. Jadi jam 1. Jadi dari jam 10 sampai nanti limbuan tuh jam 12. Limbuan. Itu habis limbuan jam 12 nanti ada terusannya dikit sampai jam 1 kayak gitu. Goro-goro ya? Baru goro-goro tuh patet songo, habis Patet itu penyelesaiannya baru di patet menyuro. Kayak gitu. Kalau di seni pedalangan sebetulnya durasi dalang itu secara teoritis ya, itu sebetulnya berapa jam? 8. 8 jam? 8 jam. Isinya 8. Berarti nek mulai jam 8, 10, 11, 12. Jam 4 subuh ya? Jam 4. Sekarang masih sering nggak kayak gitu? Masih. Ya masih jalan. Waktu Kiseno itu 8 jam, 7 jam? Iya, 8 jam. Pak Sana tuh 8 jam. Apalagi kalau di Wonosobo, Temanggung kayak gitu kita malah selesainya 10 jam lebih. Jadi sampai nanti ibu-ibu, anak-anak itu pada keluar digendong, pada mau sekolah, itu pada mendekat ke panggung wayang. Terus nanti ada keluar wayang golek kayak gitu. Mereka mintanya harus kayak gitu. Nah, kita harus menaati adatnya. Kayak gitu. Jadi ntar kita selesai baru jam 5, jam 6 Oke. baru selesai. Kalau ngantuk gitu gimana, Mbak? Ngantuk ya tidur aja. Enggak, di sini tuh biasa tidur gitu. Iya, ya udah kayak gitu ya diem aja gitu. Ntar udah otomatis kalau misalnya udah waktuku aku nyinden, aku tahu gitu. Udah otomatis. Iya beneran, misalnya nih habis si A, si B, aku di C ya. Oh dia udah selesai gitu, udah waktuku. Ya udah ntar melek sendiri gitu. Oke. Kadang gitu. Kalau sebagai seorang sinden, apa yang paling berat dikerjakan oleh seorang sinden itu? Tanggung jawabnya jadi ini sih apa namanya ya gending-gending itu aku tuh nggak sepinter sinden-sinden lain karena ya itu gending-gending itu kan rumit banget gitu. Kalau ya bagus sebenarnya tuh sinden yang bisa menyindenkan gending-gending rumit itu sebenarnya. Tapi sekarang itu kan itu yang malah yang bagus itu kan yang tua ya yang bisa ngelakuin itu. Makanya sebenarnya di mungkin 2 dekade lalu sinden yang tua itu lebih tersohor daripada yang muda. Tapi sekarang itu lebih entertain. Siapa sinden yang entertaining bisa menghibur, itu yang lebih apa ya diapresiasi masyarakat. Tapi tetap suara diperhatikan dong. Suara diperhatikan, tapi kan bukan maksudnya lebih ke suara lagu-lagu hiburan, bukan ya kayak langgam yang kita maju berdiri nyanyi ini tuh, bukan yang sindenan gending-gending ini kan. Iya, Makanya sekarang sinden yang zaman sekarang nih malah kurang bisa yang apa ya kayak yang dilakukan sama yang senior. Kalau sama senior ya kamu bisa apa sih sebenarnya kan gitu. Terus ini apa? Anda ini dikenal sebagai sinden yang suaranya tinggi. Nah itu tuh natural atau memang dilatih seperti itu? Natural sih itu. Emang suka aja dulu kan kalau nyanyi ya sopran gitu. Kalau Korea pasti ambilnya yang sopran. Jadi dulu aku ngelihat itu sebenarnya bukan cengkokku tapi cengkok Bu Kesi. Kalau yang terkenal kan Pangur Semarangan itu. Nah aku lihat Bu Kesi itu kok bisa kayak gitu ya. Nah kalau aku yang biasa di gereja pasti juga bisa lah ala-ala gitu. Terus aku kayak termotivasi gitu loh. Oh berarti ada usaha untuk bisa. Tapi emang langsung bisa. Kayak gitu tingginya itu. Tapi emang aku tuh masih suaranya tuh kadang kalau udah kebanyakan diatonis, pentatonisnya false. Kalau kebanyakan pentatonis, diatonisnya false gitu. Itu yang susah dalam nada. Gak semua bisa. Tapi kalau yang pinter ya bisa lah. Aku nggak sepinter itu, jujur. Tapi menikmati jadi sini. Menikmati aja. Senang dengan suasananya. Balik ke
Ki Seno, Mbak. Anda kan saya lihat juga di videonya itu ada di YouTube Anda itu. Anda sowan ke kuburan gitu. Terus Pak jalan ki angel. Oh iya. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Oh iya. Jadi Semacam curhat gitu Iya. sama, dan kayaknya hubungannya dengan Ki Seno akrab ya sampai manggilnya sih. Pak gitu. sebenarnya semua aja manggilnya Pak E. Hmm. Cuman aku sama beliau itu lebih akrabnya tuh di dunia ini sih, pengetahuan gitu loh. Jadi aku ngerasa beliau tuh kan guru pertunjukanku gitu. Jadi lebih ke arah itu. Terus aku dulu kan ngerasa ya udah aku nyinden aja gitu. Yang aku butuhin bantuin beliau tapi dalam sisi si panggung ini gitu loh. Bukan Ya. panggung kelirnya beliau tapi di panggung ini aku bisa bantuin apa gitu. Nah, setelah aku ada di panggungnya yang di sini kan rasanya aduh susah banget ya gitu. Jadi ya makanya mungkin aku ngomong kayak gitu. Aku aja nggak lupa aku ngomong apa di sini. Lupa. Tapi sekarang sudah mulai ini ya, ada tanggapan untuk Ndalang. Belum tahu ya. Jadi kemarin ada tanggapan-tanggapan dari kayak gereja, sekolah kayak gitu yang minta aku undalang. Tapi tahun kemarin habis Pak Seno meninggal itu kebanyakan yang nanggap aku tuh dari fans club. Jadi fans club pada iuran untuk biar aku undalang. Yang kayak di gitu. streaming itu ya. Nanti mereka iuran, terus aku dalang sebulan bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali bahkan kayak gitu. Biar aku ada kesempatan ya itu tadi jam terbang jam untuk terbang. dalang. Mbak, dalam kesehariannya Ki Seno itu memang lucu. Lucu kesehariannya emang lucu. Jadi walaupun kadang-kadang tergantung mood ya. Kalau pas moodnya bagus, tapi emang dia tuh selalu baik sosialnya sama siapapun. Ketemu Bu Prastiwi misalnya, itu pasti dia bikin apa gitu biar cair suasananya kayak gitu. Misalnya kita rapat udah tegang kayak gitu, dia pasti yang bikin suasana jadi cair lagi kayak gitu. Emang beliau tuh di kesehariannya kayak gitu. Nah, di salah satu akun YouTube Anda juga mewawancara salah satu sinden senior, saya lupa namanya. Bu Prastiwi. Bu Prastiwi ya, yang sering dikerjai Ki Seno itu. Iya benar. Ya itu Bu Prastiwi itu. Jadi kalau misalnya lagi ngapain gitu, aku kadang lihat dulu nggak cuma di kita ketemu kayak gini di chat aja dia kayak gitu. Pas sesok peres ke gombal bengkel ben dinggo ngebiuri Prastiwi kayak gitu. Jadi misalnya ngomongin kayak gitu aja udah pada ngakak semua kayak gitu. Kalau Anda nggak sering diguyoni kayak gitu? Enggak, kalau sama aku malah jarang. Tapi malah geguyonnya sama yang kayak gitu-gitu sih, sama Prastiwi sama ini. Kalau aku murni panggung. Ada nggak 1 atau 2 pengalaman yang dimana Ki Seno itu seolah kehilangan mood di panggung dan gimana cara beliau mengantisipasinya gitu? Namanya juga kegiatan yang dilakukan terus-menerus ya. Gitu. Pernah. Kalau udah hilang mood ya ngedap, tetap Pak Seno tuh bisa ngedap juga. Kadang dia juga jujur kok. Aku ngedap ya mau usah kayak gitu bilang sampai WA juga gitu. Tapi aku kadang ketika Pak Seno ngedap aku pengennya aku enggak. Tapi kadang aku juga ikutan ngedap kayak gitu loh. Tapi kalau ketika Pak Seno ngedap aku pengennya pas bagus tuh moodku. Nah, aku pasti berusaha biar suasananya biar ini ngangkat kayak gitu. Termasuk yang itu Pak Seno ngomong bajingan itu di pertunjukan itu tiba-tiba dia kan moodnya parah kayak dia menyesal. Aku kok ngomong bajingan sih? Itu kayaknya dia tuh kayak seakan-akan kayak gitu gitu. Iya. Terus dan itu nggak bisa di-delete. Nah, nggak bisa di-delete dan penonton tuh satu lapangan udah bingung kan. Aku mau ngawain aku mau nonton, aku mau terhibur kawan gitu kan istilahnya. Terus ya udah kan habis itu kan jatahnya langsung aku ya mau nggak mau kan aku langsung break. Oke. Gitu. Terus langsung berusaha menutupi semua. aku langsung ceria aja. Jadi orang bilang tuh kayak energiku tuh positif banget gitu loh. Karena aku emang selalu pakai gitu pasti. Jadi aku pancing Pak Seno biar ayo gitu. Nah di situ Pak Seno terus dia on lagi lah gitu. Karena kalau kita semua ngedap bareng lah kasihan penontonnya kan pada nungguin. Kayak gitu. Soalnya yang beberapa udah pada turun pada mau antem-anteman istilahnya kayak gitu kan. Itu karena ada terjadi perkelahian. Ya enggak sih ya, karena percakapan itu kan ada beberapa yang turun kayak mau ngehajar gitu istilahnya. Kan ya biasa kan ke bawah orang-orang masyarakat kan ke bawah emosi kan kayak gitu kan sering kan terjadi. Jadi ya kadang kalau wayangan ada misalnya orang mabuk ntar ada ya kan tetap ada kayak gitu apalagi di luar pulau itu kan sering kayak gitu. Di kampung saya parah. Makanya, apalagi kalau zaman-zaman tahun 2010 2005 gitu.
itu kan zaman-zaman ada campur sari sama dangdut. Nah, iya itu. Kalau dalangnya nggak memperpanjang dangdutannya itu bisa ditawur loh. Wah, parah. Iya makanya tuh. Nah makanya, terus kemarin kan aku langsung, aduh nggak bisa kayak gini nih aku gitu langsung. Oke, coba aku langsung ya udah. Jadi mereka udah oke ya kita dapat hiburan lagi. Aku berharap penonton tuh kayak gitu. Jadi ketika aku pancing, jadilah terus ya udah puji Tuhan lah ini bisa jalan. Nah, tapi yang dahsyat ini ya, saya mohon kalau keliru mohon dikoreksi. Kiseno itu kan termasuk dalang yang menghibur, oke, di satu sisi, tapi tetap menjaga paklirannya, dramaturgi dan lakonnya itu. Mohon maaf, kalau dalang lain yang tadi sempat saya ceritakan itu, mungkin karena dipaksa penonton atau karena kondisi sosial, mereka harus memenuhi tuntutan pasar gitu ya. Sehingga dangdut dan campur sarinya kadang-kadang durasinya memakan elemen-elemen penting dalam pakliran itu sendiri gitu. Gimana itu? Kok bisa Kiseno tatak dan strategi apa yang membuat beliau tetap disukai tanpa memasukkan elemen-elemen hiburan yang berlebihan? Gitu? Itu karismanya yang udah gede dulu. Jadi emang apapun yang dilakukan Pak Seno, penonton itu kan emang datang karena suka Pak Seno. Benar. Jadi apapun yang dilakukan Pak Seno, dia mau oke nih cut ini, tapi emang beliau disiplin dan beliau tuh sangat tahu tentang dinamika pertunjukan. Nah, jadi sekarang cut, sekarang udah lanjut ini, habis ini udah harus ini udah hiburan udah cukup segini, kayak gitu. Beliau sangat tahu kalau kayak gini nanti bakalan turun, itu udah tahu. Jadi makanya di sini dia pun bisa kayak spionase ke penontonnya tuh, dia tahu oh ini penontonku udah mulai turun nih, aku harus bikin apa biar nanti ini. Itu udah sempat sih kadang-kadang ya wes sedikit dilanjutkan ya kita kelihatan ya kode-kodenya supaya guyonnya ini cukup gitu. Ya. Kayak gitu, emang udah kerasa. Itu karena jam terbang juga. 1 jam terbang, 2 penonton yang udah ngikutin Pak Seno, bukan Pak Seno ngikutin penonton. Emang awalnya Pak Seno ngikutin penonton karena dia istilahnya mungkin observasi pasar ya, aku pikir. Betul. Nah itu hebatnya. Iya, dia udah ngerti, oh selera penontonku ketika aku di Gunung Kidul aku harus kayak gini, ketika aku di sana aku harus kayak gini, udah ngerti. Dia udah punya kunci-kuncinya. Dan ketika penonton tuh seneng, oh dia pengen yang klasik aja, oh ini pengen Bratayuda, kayak gitu kan udah disesuaikan sama penontonnya. Dari situ dia pegang kendali. Oke. Nah, Mbak Elisa, waktu saya wawancara ke Bu Agnes, beliau mengatakan bahwa khusus untuk lakon-lakon tertentu, terutama Bratayuda, itu beda. Gitu. Secara spiritual maupun hal yang lain lah. Apakah itu dirasakan juga oleh pesinden ketika memanggungkan acara-acara yang agak punya kedalaman tertentu gitu. Beban itu apakah dirasakan oleh pesinden atau enggak? Ya kerasa sih, cuman ini lebih ke tanggung jawab dalangnya akhirnya kalau Bratayuda. Gitu. Jadi kita cuman dukung intinya, misalnya nih ini saat ini tuh udah sedih banget, jangan sampai kita terus ketawa-ketawa atau apa gitu kan, emang kita harus dukung paklirannya ya. Misalnya nih pas udah meninggalnya siapa kayak gitu kan, kita bener-bener segending-gendingnya apa yang jadi soundtracknya istilahnya itu kan kita dukung bener-bener nih. Kalau sampai kita telat, misalnya sekarang nih udah harus celok lagu ini gitu, telat, marah besar kan dalangnya. Jadi ini yang bisa mendukung suasana pakliran ini. Kalau yang lain nggak mau ngikutin, kacau ya. Nggak bisa. Nah jadi kayak gitu sih kalau dari sisi sinden dan pengrawit ya. Orang ngertinya Mbak Elisa punya nada suara yang tinggi, pintar membangun situasi yang menyenangkan gitu ya. Tapi pernah nggak sih terbawa satu lakon sehingga hampir menangis gitu? Kalau terbawa lakon pernah sih kayak Pak Seno kamu dulu udah lupa aku. Tapi pernah kok Bratayuda juga. Biasanya gitu. Gugur-gugur lah ya. Kayak gitu. Tapi aku gugur, Gatotkaca gugur gitu ya. Tapi aku lupa itu tapi pernah kebawa kayak gitu juga. Itu sih. Tapi kalau ya itu tadi yang sisi menangis ya, tapi sisi lain yang ngedap itu tadi ya itu bisa juga. Ngedap itu juga kadang pengaruh situasional banget ya. Bukan pengaruh lakon ya, suasana. Atmosfer. Oke. Gitu. Nah, ini
Kesemutan nggak sih kalau jadi di sini itu? Kesemutan iya kadang-kadang. Tapi kalau dulu awal-awal iya, habis itu ya biasa aja sih. Oh berarti bisa dilatih supaya nggak sering kesemutan ya? Kebiasaan. Kalau udah lama nggak nyinden juga kesemutan. Pasti. Kalau udah lama banget, misalnya nih corona kemarin tuh udah lama banget, terus kita nyinden lagi, kalau 3 jam nggak apa-apa, tapi udah mulai semalam tuh pasti kita udah gini-gini. Tapi gimana pun ya Mbak, oke. Kalau dalang kan memainkan lakon. Sinden durasi duduknya hampir sama dengan dalang. Demikian juga bahkan kalau penabuh itu bisa lebih lama kan karena bisa nabuh dulu baru Iya, penabuh dalang. sama sinden bareng. Bareng ya? Bareng. Berarti lebih lama dari dalang kan? Iya, lebih lama. Gimana mengantisipasi kebosanan 8 jam atau 7 jam di atas panggung itu? Oh iya, lucu nih Caranya pertanyaan jarang loh ini. Iya, kalau kebosanan itu kan ya ini, kadang itu teman duduk kita juga mood kita. Jadi kalau sinden kan sebelahan. Nah, kanan kiri kita gitu kalau nggak kenal juga kadang nggak mood, tapi kalau kenal kita bisa bicara apapun. Karena kan nunggu giliran kan, nyinden ini kan nggak terus-terusan. Kalau orang aja kita bisa terus-terusan, tapi kalau pas giliran nggak giliran kan kita bisa ngapa-ngapain. Nah kita seringnya ya makan, nyenek kayak gitu. Terus sama nanti kita ngobrolin apalah, gibah lah apa macam-macam. Oh gitu ya? Kadang kita juga ketawa kan sambil nyimak kan, walaupun kita gibah kayak ini, telinga kita tuh nyimak Pak Keliran. Ntar kadang-kadang Pak Sono ngelawak apa ya kita ketawa gitu ya, nggak bosen. Bener-bener Pak Kelirannya Pak Sono tuh nggak ngebosenin. Nggak ngebosenin. Beneran. Nggak kerasa lah semalam. Tapi Anda kan ini bukan bermaksud menjelekan dalang yang lain ya. Tapi kan Anda juga sering juga ikut dalang yang lain. Nah, gimana tuh untuk mengantisipasi kebosanan kayak gitu? Dulu aku sering nyatetin sih, jadi oke lah aku buat pengetahuan aja. Kadang aku nyatetin, oh ini ceritanya dari dia tuh tentang ini. Oh pantesan ya, Anda termasuk sering. Kadang aku nulis catatan kecil-kecil. Ya. Oh ini menurut ini kan kadang-kadang aku juga dalam podcast ini bukan bermaksud menjelekan dalang lain, tapi semua tuh selera. Jadi selera aku yang mungkin aku anak orang yang nggak ngerti apa tadi bahasa itu, makanya menurutku yang Pak Seno yang bahasa yang mudah, nah itu kan itu aku lebih serak, lebih senang kayak gitu. Tapi sebenarnya dalang-dalang itu punya kelebihannya masing-masing, sastranya misalnya, ceritanya, cara dia mengolak-alik atau dramaturginya, atau banyak setiap suluknya itu cara dia nyanyi suluk. Nah, setiap dalang tuh punya kelebihan masing-masing. Nah, kadang misalnya aku ngikutin dalang ini yang sangat klasik banget. Oh, ternyata cara dia merangkai adegan per adegan tuh kayak gini. Kadang aku ini buat ya referensi aja. Gitu. Nah, sekarang balik ke pendidikan. Kenapa S2-nya ngambil psikologi? Memang pengen dulu S1 sebenarnya pengennya kalau nggak ke sosiologi ke psikologi, tapi nggak tahu akhirnya ke seni aja kayak gitu, karena dulu juga ngejar beasiswa. Dulu keadaanku sangat miskin banget, pokoknya miskin, nggak ada duit kayak gitu, jadi aku mau kejar bidik misi dulu kayak gitu. Nah bidik misi dulu ambilnya langsung yang diisi. Nah diisi langsung ya itu tadi aku milih antara teater sama pedalangan. Maaf, memang Anda dari latar belakang keluarga yang tidak mampu? Sangat tidak mampu dulu, jadi terbelit banyak utang kayak gitu. Aku kan dulu juga jualan kayak gitu-gitu, jadi ya bener-bener ya nggak mau. Makanya aku pengen sekolah yang aku nggak perlu utang kayak gitu loh. Jadi aku bisa sekolah, terus ya udah aku bisa melakukan, yang penting aku dapat dan aku bisa lulus S1 kayak gitu. Nah finally di S2 aku bisa kok bayar kayak gitu kan. Aku bayar. Jadi Anda sendiri. Mandiri ya sejak remaja ya? Mandiri. Bener-bener mandiri kayak gitu sih. Teman banyak nggak tahu nih, kan orang nganggapnya lahir cepet udah kaya ini. Saya berpikir dulu gitu, Pak ini sinden suke mesti. Aku dulu di bidik misi juga dibilang gitu sama Pak PR3. Kamu namanya aja bagus, kamu aja kayak gini, masa kamu melarat gitu. Gitu. Di Pak Keliran wayang yang sering saya tonton di YouTube. Ini saya yakin ini dikira anak kayak orang gitu. kaya, Muka-mukanya yang kemudian ingin punya gairah berkesenian. Enggak. Aku bener-bener dari yang cari duit sendiri, ngumpulin gitu. Ya itu, makanya aku giat ya, istilahnya giat yang tipikalnya hajar gitu, apapun caranya. Jadi aku dulu misalnya nyinden di bidik misi itu kan udah dapat beasiswa. Nah untuk hidup sehari-hari pun aku kayak nyambi juga, aku ngelesin
ngelesin pelajaran-pelajaran buat anak-anak. Oh, Iya di Budi, ya aku lupa dulu di mana-mana juga ngajarin itu sama nyambi lain-lainnya kayak gitu. Jadi gimana caranya dapat ini buat, padahal juga udah dapat sangu dari bidik misi kan buat itu, tapi tetap aja itu udah biasa. Luar biasa. Jadi covernya doang. Jadi keren. Tapi sekarang enggak dong ya. Ya sekarang lumayan lah bisa. Kalau pas zaman ada Kiseno mungkin bisa sebulan 20 kali, 25 ya. Iya. 25 kali nyinden gitu ya. Itu luar biasa sih. Tapi kan aku ikut Pak Seno cuma 2 tahun loh, 2018. 2019 habis itu Covid, ya kan? Terus Pak Seno meninggal. Jadi kayak semua tuh cepet banget gitu loh. Walaupun waktu aku 2018 2019 tuh rasanya lama banget karena setiap malam kan. Nah, itu kayak wow, jadi kayak itu tuh kayak aku tuh akselerasi gitu loh rasanya, ya nggak sih? Jadi biasanya orang tuh sekian malam itu tuh dilakukan selama mungkin 4 tahun, 5 tahun. Nah itu tuh aku bener-bener yang dimepetin dalam 2 tahun aku ngerasain perjalanan sama tapi beliau. waktu itu sudah selesai S2 yang Udah, 2008. aku sebenarnya ditanting jadi ikut WL tuh udah lama. Dulu waktu 2018 pernah diminta, aku nggak mau. Jadi dulu tuh takut gitu loh mau ikut WL, soalnya udah kayak orang kerja kan. Kalau udah ikut WL, ntar aku nggak bisa kemana-mana gitu. Terus ntar aku kalau mau kuliah gimana? Kalau Pak Seno tiap hari wayangan, aku masih kuliah, ntar kuliahku keteteran. Aku kayak yang lebih mengutamakan kuliah gitu. Terus besok aja Pak. Ini maksudnya kuliah S2 ya? Terus habis itu di 2018 awal aku udah sering ikut Pak Seno, termasuk yang pertama kali di Taman Mini tuh yang viral sama Abah Kirun sama Abah Entus waktu itu. Iya, nonton saya. Itu yang pertama kali aku bikin ngomong-ngomong bahasa yang kagok itu langsung tas ya langsung ler gitu, akhirnya dipakai terus sama Pak Seno gitu. Oke, Gitu. selama 2 tahun itu kan ritme kuantitinya juga padat ya. Nah, kalau tadi kan mengantisipasi kebosanan di atas panggung, ini mengantisipasi kepadatan nyinden. Itu gimana tuh? Iya, aku kalau nginget-nginget sama temanku dulu kan, jadi kita kadang seminggu lebih sampai 10 hari nggak pulang. Nah, Jadi tuh, kita di jalan terus, pergi ke naik bis, naik mobil, kita pindah-pindah gitu terus. Kadang langsung naik pesawat kalau aku sama Mas Seno, balik lagi naik konvoy lagi kita kayak gitu kadang-kadang. Nah itu kadang-kadang kita sampai ya sebel-sebel gimana gitu loh sama temanku itu, sampai bete sama ini, bener-bener kesel, capek loh gitu-gitu. Tapi sekarang kita kangen banget sama itu, sama kejadian kita dulu itu. Soalnya emang rasanya tuh walaupun capek tapi seneng, capeknya seneng karena kita kerja tuh kerja yang seneng, kerja yang seni kayak gitu. Tiap malam, padahal kita cuma tidur sebentar di mobil kayak gitu. Kita udah pindah kota, pindah provinsi kayak gitu. Tapi seneng banget ketika udah bangun, ya udah kita mau nggak mau make upan lagi, walaupun tuh udah minyakan nggak enak banget itu, kita make upan lagi, harus ini lagi, kita maju, harus tetap menghibur masyarakat kan, harus on terus kan tetepan. Aku nggak mau tahu kamu kemarin menghibur di mana, sekarang aku butuh dihibur ya. Kan itu kadang-kadang gila penonton ya. maunya gitu kan, nggak Iya kan? peduli kan. Ya kan, ya ampun kita aja yang kayak gini, apalagi Pak Seno gitu loh. Jadi kita udah. Tapi aku pasti mengeluh juga sama temenku itu. Tapi finally sekarang malah rindu sama yang kayak gitu. Itu yang nyenengin banget ya, pengalaman-pengalaman. Ada nggak kenangan-kenangan tertentu yang membuat Anda itu selalu mudah mengingat almarhum Kiseno? Banyak sih, tak sampai nggak bisa di ini ya. Banyak kalau yang bikin aku mudah mengingat Pak Seno itu, karena setiap lebih banyak 70% hari-hariku kan di panggung ya selama 2 tahun terakhir. Mungkin sekarang aja baru mulai bisa disapih istilah kalau orang ini. Kalau dulu kan sampai ya kayak rumahku malah di panggung gitu loh, di panggung, di jalan ketemunya sama Pak Seno terus kayak gitu. Nah dulu kayak ya yang bikin aku sedih dulu, misalnya ya kayak Pak Seno bilang, udah sekarang saatmu, kamu udah waktunya nih kamu terbang kayak gitu. Udah waktunya aku mendidik kamu tuh udah saatnya kamu bisa jalan sendiri, bisa terbang kayak gitu. Nah, waktu aku ngelakuin, akhirnya aku coba untuk terbang, maksudnya ke sana ke sini, coba untuk keluar, mencoba hal-hal baru, misalnya aku dalang lain dan segala macam.
itu ada kecemburuan dari Pak Seno ternyata kayak gitu loh. Jadi aku tuh harus gimana sampai istilahnya Pak Seno tuh kayak ada agak sedikit ngediemin aku. Terus umpanku nggak dimakan. Paling fatal kan umpannya nggak dimakan. Wah, aku umpan gimana? umpan Iya, di panggung. pementasan tuh. Aku jadi pulang nangis aku. Ini kenapa sih Pak Seno, aku salah apa gitu. Aku udah wah muring-muring nggak karuan gitu. Sampai berapa waktu itu sampai akhirnya bisa ketemu. Nah setelah itu Pak Seno bentuk lagi. Jadi Mbak Tati naik lagi gitu. Mungkin udah terlalu banyak bahan yang ini aku terus itu sampai kadang-kadang kan Pak Seno capek ini Rano Elisa penonton udah apa gitu, udah ribut aja kayak gitu. Nah, padahal kondisi aku, misalnya pas aku di luar, misalnya aku bintang tamu di mana kayak gitu. Nah, itu ketika aku balik, ya bete juga Pak Seno. Jadi aku bingung sebagai orang yang tadi dibilang ini udah saatnya kamu ini ya, kamu belajar di luar gitu. Terus ini malah kejadian kayak gini. Nah, di sini aku benar-benar sakit nangis dan Pak kayak gitu. Jane piye to maksudnya? Gitu loh. Gitu. Oke, kalau apa? Ada nggak sih sesi-sesi latihan gitu di mekanisme organisasi pedalangannya Ada. Ki Seno? Kalau penting ya acara-acara penting, utamanya misalnya kayak Bharatayuda atau apa, kadang kita di tempat-tempat penting, tempat yang ya orang-orang penting, kadang-kadang kayak gitu. Nah kita butuh latihan atau ada gending-gending baru ya kita latih kayak gitu. Tapi kalau udah jadwalnya padat, nah itu digunakan terus. Jadi kita punya simpenan, ya BL punya simpenan apa gending-gending tuh dikeluarin terus. Nanti akhir tahun atau pas sepi kayak gini misalnya Januari atau pas puasa, nah kita ada materi-materi baru yang dilatih untuk jadi apa sanggup beberapa bulan kemudian gitu. Jadi udah ada simpenannya ya. Ada. Mbak, Anda kan jadi diva panggung. Ya, diva panggung pedalangan lagi. Di semua orang kalau Ki Seno datang dan Anda datang bukan hanya sekedar ingin menyemak paklirannya Ki Seno, tapi juga ingin menonton Anda. Ada nggak sih beban tertentu gitu? Beban banget. Jadi sebenarnya dia di sini sih waktu itu apa sih yang jadi ini waktu misalnya ya setiap berangkat mungkin teman-teman sinden yang lain atau wiyogo gitu bisa tidur di jalan, kan? Mereka bisa ya udah tunggu aja sampai tempat tinggal dandan terus naik udah. Tapi aku di jalan aku harus searching harus ya ngumpulin apa ya, jadi selalu kayak gitu, jadi observasi, oh ini tentang ini, oh ini apa, nemuin apa, aku nanti mau ngomongin apa ya, kemarin yang ini udah, apalagi adanya live streaming, kalau ini kemarin udah keluar, apa ya yang belum, aku bisa ngeluarin apa hari ini, kadang-kadang kayak gitu, itu aku harus setiap hari beban malahan, jadi setiap malam itu sebenarnya orang nggak mikir gitu banget sih, tapi bagiku sendiri, aku kan ceritakan waktu aku nyinden pun kayak gitu, dulu pertama kali belajar nyinden, aku besok harus ada lebih berkembang dari yang hari ini. Nah itu juga ketika dagel atau apa gitu, kemarin bahan ini udah, nah aku harus ngomongin tentang ini kayak gitu-gitu. Itu tiap sekali berangkat gitu pasti aku udah mikir-mikir juga. Gitu. Di wawancara Anda dengan Bu Prastiwi, itu ada pertanyaan kalau Bu Prastiwi melakukan apa ritual apa sih gitu untuk menjadi seorang sinden yang hebat kan. Bukan rahasia, bukan lagi rahasia saya kira bagi orang-orang yang dekat dengan dunia panggung pakliran gitu ya, panggung wayang. Mereka tahu bahwa sinden-sinden mesti atau dalang bahkan melakukan ritual-ritual tertentu, entah itu ke makam siapa, pasang susuk seperti yang Anda tanya gitu. Nah, Anda pasang susuk nggak sih? Nggak kenal aku. Aku belum kenal. Aku nggak tahu itu apa. Enggak. Tapi tahu bahwa dunia itu dekat dengan. Tahu. Dan aku pernah kayak apa ya nemuin kadang-kadang sesuatu keanehan-keanehan di atas panggung gitu. Aku pernah nemuin gitu loh. Jadi wow, ternyata kayak gini tuh ada kayak gitu. Nah, itu karena nemuin sendiri, tapi ya aku yang penting melindungi diri aja dan percaya kalau ya Tuhanku tuh lebih besar gitu loh dari apa yang terjadi di sini, dan yang penting aku tuh nggak bersalah sama alam. Aku tuh percaya juga yang kayak gitu ya. Maksudnya aku tuh harus baik sama alam biar alam tuh baik sama aku. Aku harus kulon nuwun sama danyange yang ada di sini istilah kayak gitu
Itu kan itu aku gimana caranya? ya ngomong aja dalam Waktu hati. mau di panggung Heeh, gitu. heeh. Oke. Kadang ya dengan caraku sendiri ya, terserah ngertinya atau enggak, Iya, tapi kan aku ya ngerti mengungkapkan lah, ya. dengan bahasa aku, istilah kayak gitu. Ini aku kula nuwun kayak gitu, itu kan wajib ya, karena di sini butuh dukungan ya energi sekitar biar nggak apa ya menentang energiku kayak gitu Oke, loh. oke. Dan cuman kayak gitu aja sih. Kadang mules banget sampai aku harus ke belakang atau apa kayak gitu. Nah, itu ada yang ngasih tahu juga, misalnya harus kayak gini kayak gitu, itu juga ngasih tahu. Oke. Itu sering terjadi di panggung wayang yang kita nggak ngerti medannya gitu. Kadang-kadang aku ngerasa aduh ini nggak bisa kayak kebelet pipis harus banget atau mules banget sampai nggak karu-karuan kayak gitu, harus gimana. Nah itu Harus ada gimana dan gimananya itu nggak cukup dengan diapet ya. iya benar. Itu ada ini sih Ada sinden-sinden caranya. pada aku dikasih tahu sama sinden-sinden yang lain, oh caranya kayak gini ya. Ngerti. Kalau sowan ke kuburan-kuburan tertentu itu iya nggak? Atau mandi di sendang tertentu gitu? Kalau mandi aku belum pernah mandi di sendang. Tapi kalau sowan gitu, aku dulu udah diajak teman-teman, kan ada yang suka ziarah kayak gitu. Iya. Nah, aku tuh prinsipku sendiri kalau aku mendatangi kayak gitu tuh aku ziarah dan mendoakan dia sebagai pendahuluku kayak gitu. Jadi thank you kamu udah istilahnya menciptakan ini semua dan Iya, aku bisa meneruskan. Ya kayak gitu sih prinsip aku. Jadi Menarik, bukan menarik. kok menyembah atau apa enggak, Atau tapi aku energinya positif karena aku Berterima makasih, kasih lah ya. Iya, dan berterima mendoakan kasih dan dia, mendoakan. menyurgakan dia kayak gitu. Gitu Jadi sih. ini teman-teman, Mbak Elisa nggak kenal susu. Aku itu susu semangewu ya. Ya, itu. Babak akhir nih Mbak. Sekarang Kiseno sudah tidak ada. Tentu dunia pewayangan ya kehilangan besar ya. Menurut Anda akan ada orang yang mampu mengisi apa yang ditinggalkan Kiseno nggak? Di suatu hari nanti pasti ada, tapi nggak sekarang. Belum sekarang. Belum ya? sekarang, karena apa? Sekarang itu waktunya untuk dalang-dalang yang kecil-kecil, yang selama ini mungkin kepaten pasar istilahnya, Iya. ya kan? Ini saatnya mereka untuk mendapatkan pasarnya lagi, menurutku gitu. benar sih. Jadi ya udah, ini udah kehendak alam dan ini tuh bagus untuk orang-orang yang selama ini mungkin mereka kemarin sempat nggak bisa dalang di tempat ini karena mereka pengen aku mau yang ini aja biar lebih gaya, atau aku mau kayak gini aja. Nah kan sekarang kembali lagi bisa ini bisa lebih hidup lagi, dan pengrawit yang di lain ini juga lebih hidup lagi. Terus mungkin Solo lebih bisa hidup lagi, Jogja lebih hidup lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi sekarang, dan biarkan seperti itu adanya karena ini memang yang dikehendaki alam. Di suatu hari nanti pasti muncul lagi dengan tren yang baru lagi, generasi yang baru lagi, yang dengan apa ya, kita kan besok juga orang-orangnya seleranya juga berubah. Belum tentu orang yang sekarang ngakak di Pak Seno besok ngakak nonton Pak Seno juga belum tentu. Walaupun sekarang misalnya aku nonton Pak Gito, aku kadang ngakak kadang nggak ngerti kayak gitu. Nah besok di generasi berikutnya lagi juga nggak ngerti. Nah pasti ada dalang yang bisa menengahi lagi lah kayak gitu. Jadi ya udah ditunggu aja, nggak harus sekarang siapa ya yang harus gantiin aku. Ini sih menurutku. Dan prosesnya bisa agak panjang ya Iya, untuk memunculkan orang sosok seperti Kiseno. Biarkan ya. orang belajar dulu dengan keadaan ini. Oh sekarang kan tetap pada bisa nonton Pak Seno aja, karena bisa nonton, Pak Seno tuh kayak gini. Terus biar bisa cari referensi dalang-dalang lainnya. Oh ternyata dalang lain tuh modelnya kayak gini toh. Jadi bisa memperkaya pengetahuan pedalangannya. Kayak gitu sih menurutku. Kalau di dunia sinden sendiri, terutama Anda deh, ketika mengikuti dalang yang lain itu butuh penyesuaian tertentu nggak? Kan kalau dengan Kiseno karena sudah sering ya, mungkin nggak butuh lagi gitu. Pasti, pasti. Tapi aku kadang merasa laki untuk dalang yang dia udah mempelajari Kiseno duluan. Jadi dia tahu, oh aku pengen ngeluarin guyonnya Kiseno yang sama Mbak Elisa gitu. Misalnya itu kan kadang dikangenin masyarakat tuh. Jadi dia emang ngambil itu kayak gitu. Jadi aku nggak perlu menyesuaikan diri, tapi di sisi lain banyak yang harus menyesuaikan diri, nggak harus sama dalangnya, sama bintang tamu lain, sama sinden lain itu, dengan situasi lain, dengan masyarakat yang lain, itu pun aku harus menyesuaikan keadaannya. Kalau dengan sinden lain nih, orang yang ada di samping kita, di samping Anda nih, itu penyesuaiannya gimana ya biasanya?
Kalau misalnya jauh lebih baik datang lebih awal misalnya kayak gitu, datang lebih awal untuk Kenalan ngobrol misalnya dulu. misalnya dan di lokasi bisa ngobrol, bisa lebih dekat sama teman-teman. Jadi kan suasananya enak kayak gitu. Tapi kalau kadang-kadang emang kalau diminta jadi bintang tamu doang yang datang pas lingguan doang nih, yang aku nggak perlu interaksi sama sindennya kayak gitu. Ya udah kayak gitu kan urusannya tinggal di atas panggung sama dalangnya. Iya. Tapi kalau aku belum kenal sama sekali, pasti aku ambilnya lebih awal untuk kenalan dulu atau ngomong-ngomong dulu, pasti gitu. Oke. Ya, teman-teman. Ini singkat lah, karena nggak mungkin mengulik panjang banget, tapi semoga mewakili dunia sinden dan pedalangan mutakhir di Indonesia yang ternyata nggak gampang. Bayangin ya, duduk 8 jam. Tapi saya juga baru tahu loh kalau itu ada dingkleknya ya. Ada dingkleknya. Yang Anda sempat beli 100.000. Iya. Tapi walaupun ada dingkleknya tetap pasti itu secara fisik menguras energi. Iya. Dan semoga karir Anda dimanapun sukses ini. Amin, thank you Mas. Mbak Elisa. Tapi gimana ya kalau nanti jadi dosen sementara Anda tetap diinginkan oleh banyak publik untuk tetap Nggak tahu. nyinden. Ngalir aja. Ngalir, ya. Karena suatu hari nanti pasti muncul lagi kok kayak gitu. Muncul lagi Iya, orang-orang iya. baru yang mereka bisa unik kayak gitu. Kan kita nggak pernah ngerti ya. Iya, Elisa lain ya atau Tatin lain kayak gitu kan nggak ngerti. Atau karakter baru lagi kan banyak juga. Iya. Nggak menutup kemungkinan. Tapi menarik ya, sinden di akhir-akhir ini memang mulai mengalami pergeseran dari yang suara swati gitu ya, Iya. yang lebih ke Iya. suaranya gitu, menjadi seorang Lebih entertainer. Gitu. Itu menarik, Iya. menarik banget. Gitu. Betul. Makasih, Iya, Mbak Elisa. sama-sama. Iya. Oke, sukses deh. Ya, thank you banget Mojodotku. Ini skripsinya tentang Mas Seno, saya mau kawan-kawan mau baca. Oke teman-teman, itu obrolan saya. Semoga bisa memberi hal yang belum dimengerti atau belum dipahami dalam dunia sinden bagi teman-teman ya. Tapi kalau yang sudah tahu ya semoga memperkaya dan menghibur. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Dah.